Pengusaha LIK Trosobo tagih janji Hovifah sejahterakan UMKM. Spanduk kampanye Hovifah Indar Parawansa menuai kritikan. Spanduk yang tersebar di seantero Jawa Timur itu bertuliskan Hovifah Emil, merakyat cerdas berpengalaman, lanjutkan. Jatim maju berprestasi. Sindiran keras diungkapkan pengusaha UMKM di kawasan lingkungan industri kecil LIK Trosobo. Pras. Merakyat apanya? Buktinya Ibu Hovifah nggak pernah ke UMKM di kawasan LIK Trosobo Sidoarjo untuk melihat gimana pengusaha UMKM seperti kami. Dia cuma mau uang restribusi Rp65.000 kali luas lahan dan denda 2% tiap bulan. Jika tidak dibayar, tempat usaha kami disegel Satpol PP, tegasnya di Surabaya, Jumat 4 Oktober 2024. Padahal, para pengusaha ini sudah membayar pembelian lahan. Mereka membeli lahan karena dijanjikan sertifikat oleh Badan Otorita Pembangunan Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo, Dirjen Industri Kecil, Departemen Perindustrian di tahun 1980-an. Bahkan sebagian pengusaha di kawasan LIK Trosobo sudah mendapatkan pinjaman dari bank atas rekomendasi Badan Otorita ini. Lalu, pengusaha ini juga mengkritik PJ Gubernur Jatim Edi Karyono, Kepala Disperindak Jatim, Dr. Iwan S. Lutu, M. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Bobi Sumiarsono, SH M.Si, mantan Sekda-Prov Jatim, Wahid Wahyudi, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Lili Pujiastuti, SH.MH. Karena mereka dianggap juga tak pedulikan nasib pengusaha industri kecil. Pejabat yang kerjaannya meminta duit dengan paksa atas nama retribusi ke pengusaha industri kecil UMKM, bukannya memajukan dan membina UMKM malah menarik retribusi. Inikah yang dinamakan prestasi? Tanyanya, terus terang tarikan yang cuma mengandalkan retribusi, apakah pantas dinamakan prestasi? Saya tantang Hovifah untuk membuat banyak kantong-kantong semacam LIK di seluruh Jatim tanpa retribusi, tukas dia. Apalagi gubernur kan disumpah untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan malah membuat sengsara. Kami yang ada di kawasan LIK Trosobo ini masuk kategori ekonomi lemah, bukan konglomerat, protes dia. Kita ini ekonomi lemah, gak mungkin kita dapat besar, omset Rp10 juta saja susah, karena kami cuma terima jasa, tegas dia. Sekedar diketahui, pengusaha LIK Trosobo sudah berusaha menyampaikan keluh kesahnya ke Hovifah. Namun, hingga 6 kali berkirim surat, mereka tak direspon sang calon gubernur incumbent. Dirinya menambahkan, jangan, karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Industri UPT Logam Sidoarjo ketakutan tidak bisa memenuhi target PAD yang ditetapkan oleh gubernur. Sehingga tidak mau memberi pembebasan retribusi kepada pengusaha di kawasan LIK Trosobo, karena bengkel yang dikelola UPT Logam tidak jalan. Padahal mesin-mesin yang dimiliki super canggih, tetapi tidak bisa menghasilkan. Mengapa? Karena tidak dikelola dengan baik, karena pegawai yang ditempatkan tidak sesuai keahliannya dan fungsinya, tuturnya. Ia menegaskan, kegiatan bengkel di UPT Logam Sidoarjo sewaktu masih dikelola aparatur atau pegawai yang memang sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2012 ke bawah, berjalan dengan bagus dan lancar, padahal waktu itu mesin yang dimiliki UPT Logam masih sederhana, tidak secanggih sekarang. Saat ini masyarakat industri permesinan banyak yang membutuhkan on-the-game atau spare part mesin, tetapi karena sumber daya atau pegawai UPT Logam yang dipimpin Ria Triana Mikin ST, AM, tidak mumpuni, maka pengerjaannya lebih lama dan lebih mahal dibanding bengkel di luar. Padahal mesin yang dipakai super canggih, tukas dia. Ia menambahkan, kontestan pemilu banyak janji palsu alias bohong. Dalam pemilihan gubernur Jatim, kampanyenya manis tapi kenyataannya, kalau sudah terpilih lupa janji manisnya, katanya memajukan OKMK. Tapi mana buktinya? Kawasan di LIK Trosobo tidak pernah dilihat, malahan dipungut retribusi. Apa Pemprov Jatim miskin? Teganya memungut sewa ke industri, pungkas Pras.